Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mas Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, tak lupa kepada Bapak Owner kita, Bapak Haji Martin, yang kita muliakan juga, kita hormati Bapak Doni. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan sedikit membahas, sedikit banyaknya ya. Kalau sedikit nanti sebentar banget. Sedikit banyaknya tentang yang namanya istidraj. Ya, ada dalam Islam itu konsep istidraj. Apa sih yang dimaksud dengan konsep tersebut? Ya, itu dalam sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama mengatakan istidraj itu adalah suatu bahasanya azab yang sangat besar, ya, azab yang sangat besar. Kenapa sih dibilang azab yang sangat besar istidraj itu? Ya, karena Allah sudah cuek sama orang tersebut, sama hambanya, sudah cuek. Ya, jadi mau dia seperti apa, dia terlena akan perbuatan maksiat yang selalu ia jalankan setiap hari. Tidak ada teguran dalam hati, tidak ada getaran dalam hati, ya. Jadi ia biarkan, Allah biarkan, maka itu adalah bahasanya laknat, ya, bukan laknat ya, bahasanya kayak sebuah azab yang sangat sungguh besar. Karena apa? Karena Allah sudah tidak peduli. Allah sudah membiarkan hambanya, mau dia pagi maksiat, mau dia siang maksiat, mau dia sore maksiat, mau dia malam maksiat, Allah biarkan. Tapi Allah lancarkan rezekinya, Allah lancarkan jabatannya di kantor, Allah lancarkan perbuatannya di luar sana, ya. Jadi orang-orang yang terkena istidraj, dia itu udah masa bodoh amat, ya. Dia udah bodoh amatan. Jadi hidup dia yang seperti ini, dia merasa dirinya dengan hidup seperti ini, dengan perbuatan dia sehari-hari, dia baik-baik aja, terus dia jalankan. Padahal di situ ada suatu kenikmatan yang Allah berikan, satu jalan yang menuju dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya orang yang terkena istidraj ini, dia lancar aja hidupnya, rezekinya lancar, terus kemudian problem kehidupannya sosialnya lancar, pekerjaannya lancar,
padahal sholatnya telat, subuhnya jarang, puasa Ramadannya bolong, zakatnya susah, sama orang tua melawan, sama orang lain suka menggunjing, suka ngomong-ngomongin orang, tapi hidupnya lancar, hidupnya enak. Dia berpenampilan semau dia pikir dia hidupnya aman, tentram. Dengan hidup seperti ini aja dia merasa, saya aja jarang sholat, rezekinya banyak, apalagi sholat tepat waktu. Ya udahlah, begini aja tuh ya. Orang kalau sudah terkena yang namanya kenikmatan yang menjuruskan dia ke dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an itu surah Al-A'raf, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Dia lancarkan, Allah lancarkan umurnya, Allah lancarkan kesehatannya, Allah lancarkan jabatannya. Wa umli lahum, Allah lancarkan rezekinya. Wa umli lahum, Allah lancarkan keluarganya. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa ada apa ini? Kok saya seperti ini perilaku saya, sikap saya seperti ini, saya meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan, tapi hidup saya aman-aman aja. Ada apa? Ya, maka ketika orang istijraj ini hanya bisa sembuh, hanya bisa dia sadar, itu hanya dari diri dia sendiri, nggak bisa dari orang lain, nggak bisa dari orang lain. Walaupun dia dinasehatin seberapa lamanya, dinasehatin seberapa kencangnya di kupingnya, tapi hatinya sudah keras. Dia merasa, ya sudahlah, hidup saya. Ya, maka ketika orang tersebut mendapatkan pencapaian, dia akan merasa dirinya, ini karena kerja keras saya, ini karena usaha saya, ini karena kepintaran saya. Padahal semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sering-sering kita sholat malam. Kalau bisa 1 bulan 1 kali sholat malam. Kita curahkan hati kita, kita koreksi, introspeksi diri kita. Ada apa nih yang kurang? Seminggu yang lalu kita seperti apa sih sama orang? Seminggu yang lalu kita suka ngomongin orang gak? Seminggu yang lalu waktu awal bulan gimana kita sama orang tua kita? Seminggu yang lalu bagaimana kita menjalankan ibadah kita? Seminggu yang lalu bagaimana kita menghindari perbuatan maksiat yang telah Allah larang kepada kita? Koreksi. Ya, maka itu yang namanya istijraj. Suatu kenikmatan yang telah Allah berikan. Kita sering lihat kan orang-orangnya, pasti tanpa saya tanya, pasti kita pernah lihat orangnya. Pasti ada di sekeliling kita, mungkin di sekitar rumah kita, atau mungkin dimanapun tempat itu, pasti ada orang yang seperti itu. Ya, lancar, rezekinya ngalir terus, ya. Tapi dia tidak sadar bahwa ada hal-hal yang telah dia lupakan. Dia jauh dari Allah. Saking jauhnya, Allah itu sudah bosan bahasanya, bahasa kasarnya, udah dicuekin. Maka orang istijraj itu tidak pernah dapat yang namanya ujian, selalu lancar. Maka kalau saya tanya buat teman-teman semua di sini, mau dapat ujian apa enggak? Mau dapat ujian apa enggak? Mau dapat ujian apa enggak? Ya, jadi sedikitnya orang pasti menjawab tidak mau. Ya, tapi di balik ujian tersebut ada rasa cinta kasihnya Allah kepada kita, bahwa kita tuh udah terlalu jauh, kata Allah. Ya, dikasih sakit, dikasih rezekinya misalkan macet, dikasih pekerjaannya, atau mungkin dikasih keluarganya ada yang sakit,
di sekolahnya pelajarannya susah, menghafal Qur'annya susah, menghafal pelajarannya susah, mendidik anaknya susah, menjaga suaminya susah. Nah, itu semua adalah cobaan. Kenapa Allah berikan? Karena Allah pengen di dalam hati kalian hanya Allah semata, bukan kepada orang lain. Maka rasa sakit yang paling mendalam, kata Ali bin Abi Thalib, adalah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tentang namanya istighfar. Boleh sebelum ditutup yang mau bertanya? Sudah? Bukan. Cukup, ya udah. Mungkin kita tutup. Bila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya. Bila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.